Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Depi Ilham, Kepala Sekolah SD Negeri 143 Pekanbaru di Jalan Taskurun nomor 41, Kecamatan Wonorejo, Kota Pekanbaru. Pada apresiasi GTK tahun 2023 ini, izinkan saya menampilkan sebuah aksi nyata berupa karya inovatif dalam usaha mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dengan judul Pengembangan Komunitas Belajar SD Negeri 143 Pekanbaru untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Bagaimana situasi yang menjadi latar belakang masalah? Mulai pengangkatan saya sebagai kepala sekolah di bulan Juli tahun 2019, program prioritas yang saya lakukan adalah menggerakkan semua pihak terlibat secara bergotong royong untuk memajukan kualitas pendidikan di SD Negeri 143 Pekanbaru. Tidak hanya melalui komunitas guru dan tenaga kependidikan, juga menggerakkan komunitas orang tua melalui paguyuban kelas. Pembentukan komunitas tersebut sangat penting dilaksanakan di tengah kondisi sekolah yang memiliki fasilitas yang terbatas dan tidak terawat, kurangnya keterlibatan orang tua di sekolah, juga kualitas pembelajaran yang masih rendah, sehingga perlu melibatkan orang tua berkolaborasi dengan guru untuk mendampingi dan memfasilitasi siswa belajar di sekolah dan di rumah masing-masing. Mengapa praktik baik ini penting dilakukan? Pada tahun pelajaran 2022-2023, pengembangan komunitas belajar guru dan tenaga pendidikan menjadi program kegiatan utama, di mana pada tahun pelajaran tersebut awal dilaksanakan implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri 143 Pekanbaru pada jenjang kelas 1 dan kelas 4 dengan kategori penerapan mandiri berubah. Selanjutnya, penerapan implementasi kurikulum merdeka memasuki tahun kedua ini, yakni pada jenjang kelas 1, 2, 4, dan 5. Selain itu, SDN 143 Pekanbaru dipercayakan oleh Kemendikbudristek untuk melaksanakan program sekolah penggerak Angkatan 3 Kota Pekanbaru. Untuk itu, penerapan IKM yang berkualitas, peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan komunitas belajar sangatlah penting untuk dilaksanakan dengan baik. Harapannya agar dapat menyelesaikan permasalahan akan rendahnya pemahaman dan keterampilan IKM dan kondisi hasil belajar literasi dan numerasi yang masih belum baik berdasarkan rapor pendidikan tahun 2022. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta dalam pelatih ini? Sebagai kepala sekolah, saya memiliki tanggung jawab besar bagaimana pendidik dan tenaga pendidikan dapat belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada peserta didik, ada 3 ide dasar yang harus dilakukan. Pertama, fokus pada pembelajaran. Ketika belajar di dalam komunitas, pendidik diharapkan fokus pada pembelajaran peserta didik. 2. Pengembangan komunitas belajar perlu dilakukan untuk membangun budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. 3. Berorientasi pada hasil belajar peserta didik, yakni menggeser fokus dari mengajar ke belajar, diharapkan akan membantu pendidik agar tidak hanya memastikan ia mengajar, tetapi juga memastikan peserta didik belajar. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Agar terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada peserta didik, pada faktor internal, saya harus memahami panduan dan petunjuk terkait komunitas belajar tersebut secara baik dan menyampaikannya kepada pendidik dan tenaga pendidikan akan pentingnya komunitas belajar di SD Negeri 143 Pekanbaru. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kolaborasi pada komunitas belajar tidak hanya berhenti pada kegiatan diskusi dan berbagi praktik baik pengajaran, namun berlanjut pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Selain itu,
Tantangan besar lainnya adalah Berapa warna output sekarang yang serta dibuat? acuan terbangunnya komunitas di Yang di SD Negeri bawahnya berapa 143 warna? Pekanbaru yang efektif, Tiga warna. bukan pada Tiga seberapa warna. baiknya rencana yang telah disusun dan dilaksanakan, Kemarin nih beli tetapi pada bahannya seberapa jadi berdampaknya hal tersebut pada tepung. peningkatan hasil belajar peserta didik. Tepung Apa yang doang. menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Oh, Agar terbangunnya komunitas belajar terus yang tinggal berpusat nambahin pada air gitu peserta ya. didik, pada faktor internal, saya Kan ini harus beda one step memahami gitu. panduan dan petunjuk One terkait step minta. komunitas belajar tersebut secara baik dan Resepnya menyampaikannya bu ya. kepada pendidik dan tenaga pendidikan akan pentingnya komunitas belajar di SD Negeri 143 Pekanbaru. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kolaborasi pada komunitas belajar Sekolahnya kelas tidak berapa? hanya berhenti pada kegiatan diskusi Yang dulu yang dan pertama apa? berbagi praktik baik Sekarang pengajaran, nambah juga kadang namun air ya. berlanjut pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Aksi terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk memulai komunitas belajar, dibutuhkan komitmen dari semua anggota komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah diharapkan memahami bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah, memberikan dukungan, menjadi teladan dalam belajar, serta ikut belajar dalam komunitas walaupun tidak pada setiap pertemuannya. Berikut langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengembangkan komunitas belajar. 1. Mengumpulkan para pendidik di sekolah untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi tentang pentingnya komunitas belajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 2. Pendidik menyepakati norma komunitas belajar, misalnya hadir tepat waktu, mendengarkan ketika rekan pendidik sedang berbicara, jujur terhadap masalah pengajaran dan pembelajaran yang sedang dihadapi. 3. Saya dan pendidik bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kurun waktu tertentu. 4. Bersama pendidik bersama-sama menyusun agenda dan jadwal kegiatan belajar setiap minggu. Kita Strategi yang gunakan digunakan saat dan mengadaptasinya kita bagaimana sesuaikan pelaksanaannya. dengan kondisi sekolah kita, Komunitas belajar dengan SDN karakter peserta didik 143 kita. Pekanbaru Nah, atau terdiri atas satu lagi pendidik. dengan cara Saya membuat modul menyesuaikan secara strategi mandiri. penyelenggaraan komunitas Kita belajar gunakan sesuai dengan saat karakteristik mengadaptasinya kita kondisi sesuaikan dengan SDN kondisi sekolah 143 kita, Pekanbaru, dengan di karakter mana peserta kegiatan didik kita. pembelajaran berlangsung Nah, dari atau hari Senin satu sampai lagi dengan dengan Sabtu cara yang membuat modul terbagi atas secara shift mandiri. pagi dan shift Kita siang, gunakan mengingat jumlah saat ruang belajar mengadaptasinya yang kita terbatas. sesuaikan dengan kondisi Saya sekolah kita, membentuk dengan kelompok karakter berdasarkan peserta jenjang didik kita. kelas, yakni Nah, kelas atau rendah dan kelas satu tinggi. lagi dengan cara membuat Selanjutnya, modul pendidik secara yang tergabung mandiri. dalam Kita komunitas gunakan belajar membahas saat secara mendalam mengadaptasinya kita perangkat ajar, sesuaikan dengan kondisi sekolah fasilitasi kita, kebutuhan dengan belajar, dan karakter asesmen peserta didik kita. pembelajaran peserta didik. Nah, atau Pendidik satu lagi saling dengan cara mengamati membuat pembelajaran di modul kelas secara dan melakukan mandiri. refleksi Kita bersama. gunakan saat Pertemuan pendidik mengadaptasinya dalam kita komunitas sesuaikan belajar dengan SDN kondisi sekolah kita, 143 Pekanbaru dengan dilakukan karakter secara peserta rutin didik kita. setiap hari Nah, Sabtu atau pada satu pukul lagi dengan cara 10.30 sampai membuat dengan modul secara 12.30 WIB. mandiri. Kita Selanjutnya, gunakan pertemuan yang saat mengadaptasinya kita terstruktur tersebut, sesuaikan dengan kondisi pendidik sekolah SDN kita, 143 dengan Pekanbaru karakter melakukan peserta didik diskusi kita. dan refleksi Nah, atau informasi satu tentang lagi dengan pembelajaran cara membuat modul peserta didik secara di ruang majelis mandiri. guru dan di Kita lingkungan gunakan sekolah. saat Selain itu, mengadaptasinya kita untuk sesuaikan mendukung dengan komunitas kondisi belajar sekolah di kita, SDN dengan 143 karakter Pekanbaru, peserta didik semua kita. pendidik Nah, mendapatkan atau satu lagi pembekalan dengan cara ataupun membuat modul secara mandiri. penyegaran materi Kita baru gunakan tentang kurikulum saat mengadaptasinya ataupun kita sesuaikan transformasi dengan pembelajaran, kondisi sekolah kita, berbagi praktik dengan baik, karakter peserta dan didik agenda kita. lainnya yang Nah, dilakukan atau secara satu lagi periode dengan 1 cara bulan membuat sekali modul secara untuk mandiri. mempelajari materi Kita baru. gunakan saat mengadaptasinya kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Terkait hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan di SD Negeri 143 Pekanbaru sangatlah efektif dalam meningkatkan sumber daya manusia terkait pemahaman akan implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan secara efektif sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik, terutama pada bidang literasi dan numerasi agar lebih baik lagi.
Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.